Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fika Zaki Mustafid dari Tadris IPA C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daur sulfur. Daur sulfur atau daur biogeokimia belerang atau sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia karbon. Pengertian dan definisi lain dari daur biogeokimia sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi hidrogen dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral di udara. Sulfur ditemukan dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan dalam tubuh organisme, sulfur ditemukan sebagai penyusun protein. Berikut adalah penjelasan daur sulfur di lingkungan. Daur sulfur dimulai dari erupsi gunung berapi, kendaraan bermotor, dan pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan gas sulfur di udara seperti H2S, dimetil sulfida atau CH3, SCH3, SO2, dan SO4. Gas-gas yang mengandung sulfur di atmosfer bereaksi dengan awan dan turun bersama hujan dalam bentuk ion-ion sulfat. Peristiwa ini disebut dengan hujan asam. Hujan asam memiliki pH rendah. Hujan asam bersifat korosif pada bangunan dan logam. Kandungan sulfat yang tinggi pada hujan asam dapat mengancam kehidupan banyak organisme, terutama tumbuhan mati, karena adanya hujan asam. Tumbuhan menyerap sulfat anorganik dari dalam tanah dan menggunakannya untuk mensintesa protein. Sementara itu, hewan mendapat kebutuhan sulfat organik dengan memakan tumbuhan atau melalui rantai makanan. Kemudian, baik hewan maupun tumbuhan akan mati dan jasadnya diurai oleh dekomposer. Sisa jasad hewan dan tumbuhan yang mati secara aerob terurai membentuk sulfat anorganik lagi. Bila proses penguraiannya terjadi secara anaerob, maka akan terbentuk senyawa sulfida yang busuk dan beracun. Senyawa busuk ini juga dihasilkan secara anaerob dari reduksi sulfat oleh bakteri sulfur. Contoh bakteri sulfur lainnya yakni Sulfolobus, yakni jenis bakteri termofilik yang suka hidup di habitat ekstrim seperti suhu 60-80 derajat Celcius, hidup di mata air belerang, dan juga bakteri yang merugikan kesuburan tanah karena mengubah sulfat menjadi asam sulfida. Ada juga bakteri yang merugikan kesuburan tanah karena mengubah sulfat menjadi asam sulfida. Proses ini dikenal dengan desulfurikasi. Contoh bakteri yang tersebut adalah Spirillum desulfuricans. Kemudian jasad mati makhluk hidup yang tertimbun selama berjuta-juta tahun menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfur gas akan dihasilkan. Kemudian jasad mati makhluk hidup yang tertimbun selama berjuta-juta tahun menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Gas sulfur akan dihasilkan tiap kali terjadi bahan bakar fosil digunakan. Sulfat yang larut di perairan yang juga bisa naik ke atmosfer saat terjadi penguapan atau daur hidrologi. Kemudian sulfat yang larut di perairan juga bisa naik ke atmosfer saat terjadi penguapan atau daur hidrologi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.